Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Puluhan siswa di Merauke pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Guru. Kapal motor yang membawa 4 kru serta sembako hilang di perairan Asmat. Petugas kantor pos dinilai lambat membagikan bantuan, puluhan warga Merauke marah. Pembagian dana bantuan langsung tunai di kantor pos Merauke hampir saja ricuh. Warga yang sudah antre sejak pukul 7 pagi kecewa dan marah karena bantuan baru diberikan pukul 5 sore. Mereka melampiaskan kekesalan dengan berkata kasar kepada petugas. Beruntung warga tidak bertindak anarkis. 900 ya? Ibu tadi dari jam berapa datang Ibu? Saya sudah dari pagi, jam 8 pagi. Ini baru dapat Bu ya? Ini sekarang saya baru ikut antri, saya baru dapat. Oh, dari pagi, baru jam 5 baru dapat ini ya? Iya, Pak. Ibu dari mana Bu? Saya dari Kelurahan Samkai. Oh, dari jam berapa tadi? Dari jam 7, Pak. Ini sudah sampai jam 5 nih? Jam 5 belum selesai. Kenapa sampai bisa lama begitu Pak? Kita tidak tahu bagaimana petugas di dalam itu. Coba atur dengan secara ini, Kak. Kericuan ini terjadi karena petugas kantor pos tidak mengantisipasi serta mengorganisir dengan baik. Jumlah warga yang datang ternyata sangat banyak dan datang bersamaan, padahal kantor pos sudah menjadwal kedatangan mereka per kelurahan. Tanya gini, sebenarnya kami sudah membagi jadwal per jam, namun antusiasme warga ini datang sangat tinggi, Pak. Kita sudah bagi per jam, contoh Kamundu itu dari jam 8 sampai jam 11, tapi yang datang kelurahan lain itu yang memakan waktu, Pak, sebenarnya. Jadi kami sendiri sudah maksimal, terlayani semua sampai selesai. Tidak ada yang kita pulangkan, sampai malam kita layani. Oh gitu ya. Bantuan langsung tunai Sabtu kemarin diberikan kepada warga di 3 kelurahan, masing-masing kelurahan Kahmedoga, kelurahan Samkai, dan kelurahan Maro. Penerimaan dana di distrik Merauke Kota sekitar 4.000 orang yang tersebar di 22 kelurahan. Sementara jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima BLT sebanyak 17.000 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke akan mengajak sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Merauke. Menjelang tanggal 1 Desember, seperti biasa sekelompok orang yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka menjadikan hari tersebut sebagai hari ulang tahun Papua Merdeka. Kepolisian meminta para tokoh masyarakat dan pemuda di Merauke agar tidak terpancing serta terprovokasi yang mengarah kepada aksi anarkistis dan makar. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan memastikan seluruh jajarannya sudah diinstruksikan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan untuk meredam gejolak di masyarakat. Penggalangan kepada masyarakat, ya, ataupun juga cipta kondisi. Tapi cipta kondisinya bukan seperti yang rekan-rekan pahami. Cipta kondisi ini harapan saya Kapolsek sebagai leading sektornya, ya, untuk bisa bekerja sama dengan kepala distrik, bagaimana pemuda-pemuda kita ini tidak ikut-ikutan dalam kegiatan 1 Desember nanti, mengisi kegiatan dengan cara ya olahraga, mengisi kegiatan dengan cara bertani, mengisi kegiatan dengan cara hal-hal yang positif, ya. Hal-hal yang positif ini banyak juga yang kita kerjakan di kampung-kampung, ya, ataupun juga di distrik-distrik itu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah saya juga melalui jajaran Intel rangkul semuanya masyarakat, termasuk ya rekan-rekan kita, adik-adik kita, karena mereka warga negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi KNPB ataupun ULMP. Mereka warga negara Indonesia juga. Perlu komunikasi, perlu himbauan, ya, perlu pendekatan.
Tanggal 1 Desember, OPM kerap mengibarkan bendera mereka sebagai simbol kemerdekaan Papua dari NKRI. Polisi menilai tindakan ini kerap memancing reaksi masyarakat yang tidak jarang bisa menimbulkan kerusuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, warga Merauke harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam lagi karena sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Seminggu yang lalu harga sembako cenderung turun, namun sejak hari Ahad kemarin harga sudah mulai naik. Harga tomat misalnya naik mencapai lebih dari 100%. Minggu lalu harga tomat hanya Rp30.000 per kilogram, kini di pasaran naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai ukuran kecil yang 3 hari lalu harganya di kisaran Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Tomatnya Cuma 60. 60, itu dari harga berapa naik lagi ya? Ya dari harga 5.000 kemarin dulu sempat 5.000 5 ya? yang lalu ya. Kalau lombok kecilnya naik juga? Kecil naik Sekarang berapa? 25. 25 ya, naik 5.000 juga. Kalau yang besarnya juga. Besar naik ya. Nah kalau tomat ini nanti mungkin akan naik lagi ya. Untuk paling segini Pak. Oh gitu. Tomat naik segitu banyaknya nggak bisa. Bisa ya. Tapi yang lain tetap akan naik lagi. Tetap naik. Bulan Natal biasanya. mau Natal ya. Saat ini hampir semua jenis bahan pangan mengalami kenaikan termasuk sayur-sayuran. Diperkirakan kenaikan bahan makanan ini akan terus terjadi seiring semakin dekat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.